Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IPB Cirebon, Prodi, Sastra Jepang, sedang berada di suku Dayak Losarang, Desa Trimut, Kecamatan Losarang. Kabupaten Indramayu. Dan Ya. kami di sini akan melakukan Observasi mengenai. suku Dayak Losarang Indramayu. Bye bye, sampai jumpa. Bapak, sebelumnya di sini kan namanya suku Dayak Losarang. Nah, untuk suku Dayak Losarang sendiri itu sejarahnya bagaimana awal mulanya bisa dinamakan suku Dayak Losarang itu sendiri? Jadi kalau awal mula itu berdirinya itu tahun 1970. Nah itu juga kita tuh bertahap. Jadi 1970 sampai 1982 itu ganti nama Jaka Utama. Jaka itu pemuda atau yang utama. 1982 sampai 1994 akhir baru diganti nama itu Dayak Siswa. Jadi kalau Dayak Siswa itu kita udah telanjang dada, tapi masih celana pendek hitam, belum hitam dan putih. Nah tahun 2000 baru celananya hitam dan putih. Nah itu baru dikasih nama suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu. Nah itu juga ada maknanya masing-masing atau artinya masing-masing. Semua manusia alam itu punya suku. Suku itu kata orang Jawa Indramayu itu apa? Atau bahasa Cirebon juga sama itu sikil atau kaki. Ibarat manusia hidup di dunia kan bebas, intinya masing-masing kepercayaan atau masing-masing tujuan. Dayak itu dalam arti kayak kita manusia hidup di dunia ini dalam arti itu menyaring atau ngayak Dayak, menyaring antara salah dan benar. Suku Dayak baru Hindu dan Buddha. Jadi Hindu dan Buddha itu bukan kita itu menganut agama Hindu ataupun Buddha, enggak. Dan di Hindu itu dalam arti waktu kita proses dalam rahim ibu atau hamil 9 bulan. Atau bahasa Jawa itu sewindu. Sewindu ya. Iya. Nah kalau Buddha dan kenyataan kita semua manusia dilahirkan dan keadaan telanjang atau Buddha. Nah baru bumi segandu, bumi kan wujud, segandu sebadan wujud kita manusia satu. Kamu kalau cuma benar dikosongin pemikiran kamu, 01 dikosongin baru satu. Apa satu aja dulu. Apa yang kedua? Main suruh apa? Sedawu. Ngerti sedawu? Tahu? Ngerti nggak? Tahu sedawu? Enggak. Kalau sedawu itu nggak boleh makan minum pagi-pagi, nggak boleh. Itu tiap hari minimal tuh jam 9 Sampai 10 10. ya. Nah kalau aslinya itu apa? Bunga pohon baru itu jatuh itu baru makan. Kalau aslinya itu jam 3 sore baru makan minum. Itu tiap hari. Mabak tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ngasret makannya. Nutup tanggal 21 sampai tanggal 29. Nah Senin Kemis, nah terakhir di waktu hari lahir kamu sendiri, gak boleh makan, minum, tidur. Barang pun tajam terus ataupun pisau. Nah kamu pun pelajaran buku itu nanti apa yang otak kamu itu sebenarnya kita pemikiran manusia itu sebenarnya tuh hampir 100% sebenarnya. Cuma beku. Kenapa? Micin, es, gorengan. Kalau yang tadi Ya, jarang biasa. So kalau nggak percaya, kalau kamu ini benar-benar makhluk tertentu, kamu ajak kita pun tahu isinya tuh apa. Bukan tulisannya kayak gitu, aslinya nanti keluar tuh aslinya. Tiap surat, emang isinya apa? Itu beda-beda, Wak. Surat ini isinya kodam, surat ini apa? Kalau untuk agama sih Pak di sini tuh. Nah kalau masalah agama atau keyakinan gitu Pak. Kita di sini tuh awas deh. Kalau pengen tahu tuh kamu aja. Kalau dulu manusia tuh dari awal sampai sekarang itu dibagi dua. Duluan kepercayaan apa duluan keyakinan? Keyakinan. Kalau menurut saya sih kepercayaan. Keyakinan. Nah agama maksudnya dalam apa? Keyakinan apa kepercayaan?
Kalau agama keyakinan. Ya dulu kepercayaan benar. Kalau dulu nggak ada tulisan, Iya. udah adanya agama atau kerajaan Jawa itu bikin kerajaan bikin agama, bikin aturan peraturan yang dilanggar sendiri sampai sekarang. Kajian. Nah sampai sekarang dengan ini masih suku Dayak ada Jawa tadi itu sekali Indramayu. Nah kembali ke pertanyaan kamu masalah agama, kita jujur kita di sini tuh ada 3 golongan. Itu antara preman, satu tuh preman, seragam, Dayak. Jadi kalau preman itu bukan preman orang, dari preman itu masih pakaian bebas atau pakaian biasa. Nah yang kedua seragam tuh hitam-hitam tuh paksi tuh deh, ireng-ireng koboran. Oh, hitam semua ya. Nah yang ketiga kayak kita gini Dayak. Cuma kalau kita di sini nggak ada nama senior, junior, nggak ada orang lama, nggak ada baru, nggak ada tua, nggak ada muda, nggak ada guru, nggak ada muda. Di sini tuh sama. Di sini sama-sama belajar. Masih banyak salahnya daripada benernya. Jadi intinya preman dan seragam ke Dayak tuh bedanya. Ya, kalau preman dan seragam itu dia tuh masih punya KTP, masih punya agamanya masing-masing, bahkan masih ikut pemilihan umum. Nah kalau kita orang Dayak kayak gini, jujur kita nggak punya agama, nggak punya nggak ikut pemilihan umum, bahkan nggak punya KTP. Nah kembali tadi apa orang Dayak anak-anak tuh dibebaskan terserah, mau dia mau agama apapun, dia mau sekolah aja terserah. Beda di luar, kalau di luar saya kan turun temurun. Ibu bawanya musik, pacarnya musik, buat sini nggak ada. Semua manusia punya pilihan tujuan masing-masing. Kalau lihat orang Dayak asli tuh Pak kan suka pakai aksesoris tuh Pak. Aksesoris itu tuh ada maknanya nggak sih Pak? Misalkan kayak apa yang dipakainya itu? Jadi gini, kita di sini tuh kalau kita mau keluar atau acara, itu pasti itu tuh butuh pakai sabuk, butuh bawa pusaka. Ya ada artinya masing-masing. Kita di sini gini aja ya. Kalau kamu pengen enak rame, nanti Jumat depan nih. Iya. Jumat depan kan Kliwon. Oh iya Jumat Tuh, kalau bisa tuh kamu tuh sore jemur sana kene. Bu enak nanti kita di sini ada itu ritual tuh 1 tahun tuh 3 kali ritual itu. Pokok pertama 1 bulan 1 kali kita tuh kumpul. Tuh orang Dayak kan bukan orang Indramayu aja kayak gitu. Iya betul. Cirebon, Majalengka, Subang, Kerawang, bahkan preman seragam sama. Nanti 1 bulan 1 kali tuh kumpul di sini pusatnya. Nah, nanti ada ritualnya itu. Nah itu orang Dayak kakaknya dipakai semua kalau pada datang. Nanti tempatnya di situ. Di ruangan itu. Iya. Nah itu ritualnya tuh mulai tuh jam 8 malam. Satu tuh pujian alam. Nah yang kedua tuh Kidung Alas Turi. Nah yang terakhir tuh sejarah Bayang Pendawa 5. Tapi yang sebenarnya nama ada lagi 1 tahun tuh ritual tuh diambil 4 bulan. 40. Jadi selama 4 bulan itu orang Dayak kadang dia yang dari rumah-rumah tuh dari sini ke sini. Dia tuh tapah atau kelakuan. Dia tuh kalau malam tuh tidurnya di air. Selama 4 bulan. Itu waktunya malam. Itu jam 12 malam kita turun ke sungai, rendam sampai segini kepalanya. Malam tuh Pak. Iya jam 12 malam. Sampai jam 6 pagi. Ya Allah. Pengen. Enggak. Dingin. Itu Nah, 4 bulan tuh berturut-turut ya. Iya. Nah siang tuh mepet atau berjemur. Oh. Itu waktunya jam 11 sampai jam 2. Biasanya berjemurnya di mana Pak? Ya di sana gitu di Tanggul. Oh. Itu malam rendem, siang mepet itu sambil puasa gitu. Wow. Itu setengah 6 kita boleh makan nasi. Jam 6 pagi itu udah nggak boleh Udah makan. nggak boleh. Pukul-pukul jam 6 sore itu. Nah itu juga kita sayur-sayur itu nggak boleh metik sendiri tuh. Oh, nggak Nggak boleh. boleh. Kecuali dapat beli atau dikasih. Terus lagi 4 bulan itu kita berpuasa. Kencing aja ke sembarang. Apalagi hubungan intim nggak boleh sama sekali. Tadi kan saya bilang yang 2 itu. Kan tadi Bapak bilang kan di sini dikasih kebebasan buat anak istri. Kalau semisal anak atau istri Bapak milih yang lain dalam artian
tidak meneruskan, nanti untuk penerusnya, untuk cara mempertahankan penerusnya Yang itu bagaimana? pasti jujur dia dari awal sampai sekarang kita nggak bodohi. Susah pun yang kayak gini. Ini cuma globalisasi. Iya. Tadi saya bilang pokok pertama ibarat cari kerja susah. Tadi udah bilang yang masih muda perempuan susah. Kalau digaji itu paling gampang sebenarnya mas. Kalau masalah duniawi paling gampang sebenarnya. Kalau masalah itu nih ya, pengen kaya dan perempuan apa paling gampang, paling kecil. Kalau digaji main minum 5 madat kan itu paling gampang kalau kita pribadi. Tapi justru kan fatal kalau di luar sana. Yang kita takutan apa? Yang kita rasai, yang kita makan. Kadang banyak enak. Iya. Enak terus. Enak tuh apa cuma sebentar kok di lidah. Iya kan. Makanya kalau kamu belajar keseimbangan antara perut dan mata tuh imbang. Ibarat kamu pagi sarapan, besok nagih enggak? Iya, nagih. Nah biasa pagi sore, tidur sore besok nagih enggak? Nah kalau kamu udah belajar sabar, ngantuk pun hilang, lapar pun hilang. Mana siang untuk bekerja, malam untuk tidur. Nah gimana ada kelebihan? Itu sunnah juga olahraga. Jadinya kembali ke satu diri kita masing-masing. Wah dia tadi tuh habis selesai mandi itu baru masak. Habis masak itu laki-laki ke sini. Udah nih dia. Kalau laki kan jargon sama istri atau perempuan nantinya nggak bener-bener main minum kawin lagi. Apalagi suruh masak, belum kerja gak ada lauk aja marah. Betul. Ada di kitab kamu juga muslim. Perempuan atau istri itu bukan pembantu. Kamu jadilah orang tua tuh untuk contoh anak-anak kamu. Kalau misalkan ya Pak, ada orang yang mau gabung di sini boleh nggak? Atau gimana? Jadi kita di sini tuh bebas tuh, jadi bebas apa? Kita telanjang dada aja nggak harus. Itu kemauan kita pribadi. Mana kita di sini nggak ada namanya ajakan atau paksaan, nggak ada. Itu kemauan kita pribadi masing-masing. Itu aja. Jadi welcome ya Pak, boleh Pak. Ya tadi saya bilang preman seragam dia punya agama semua masing-masing, punya KTP. Berarti kalau gabung juga ada tahapannya yang nggak ya, langsung. ya. Kalau misalkan di suku Dayak ini ada kegiatan khusus nggak antar Selain itu tadi. Selain yang disebutkan Bapak tadi itu. Yang pasti kita di sini tuh jujur kalau masalah kegiatan yang lain ya kita sama aja kayak umum. Pokok pertama kan kerja. Iya kan? kerja. Kadang kan waktu kan kita harus dibagi. Makanya kalau kamu belajar kamu dikejar waktu, kamu yang susah. Yang bikin kita manusia malah kamu yang dikejar waktu. Kalau kita baginya kan kita bisa. Pagi itu bangun. Misalkan jam 8 berangkat, ya setengah 8. Kamu bangun kan. Jam setengah 7 kan udah makan, semua anak udah makan, saya ada sekolah. Nah kita berangkat. Kerja. Ya. Terus ini. Oh kita semar kerja apa aja, yang penting jangan merugikan orang lain. Ada yang jadi supir, ada yang jualan, ada yang jadi tukang bangunan. Cuma mayoritas kita di sini petani. Tadi kata Bapak ada padepokan ya? Padepokan sendiri itu biasanya digunain buat apa? Terus kegiatan apa aja? Setiap hari dibuka atau di hari-hari tertentu saja? Ya kita di sini kan itu kan welcome siapa saja dibuka siang malam. Nah yang kedua tadi saya bilang kita sih masalah kegiatan ya, kayak tahun depan ini nanti kan banyak antara capres atau perwakilan ya, KPU atau Panwaslu. Ya. Itu kadang untuk disosialisasi itu di sini tempatnya tiap tahun. Tiap mau acara pemilihan bupati atau gubernur atau presiden atau di sini DPR. Kadang ada lagi tuh, kadang pasti partai-partai pada datang gitu. Kadang dia bikin sosialisasi di sini misalkan pengobatan gratis apa, kalau di sini kan bebas, yang penting di masyarakat. Baik, silakan. Dibebaskan berarti ya Pak ya. Nah, jika ada acara tersebut tanggapan warga sendiri, warga lokalnya itu kayak gimana Pak? Nah, tadi kan saya bilang yang penting kalau kita untuk kebaikan untuk masyarakat dia pun senang. Oh, ikut senang berarti ya. Jadi saya bilang kamu pun bisa. Tanamlah ibarat gini. Ibarat kamu satu desa tuh blok aja, kamu sama masyarakat itu apa? Disenengin. Kesenangan pun sama.
Kalau di lingkungan kamu nggak ada yang senang, nol sana pun ngerti nggak? Oh dan itu dia memalas kerja pun, ngerti nggak? Kalau di suku Dayak sendiri sih Pak, ada nggak larangan tertentu antara laki-laki perempuan gitu? Jadi juga ada juga gini di desa satu. Kita di sini kan namanya aturan peraturan sebenarnya itu nggak ada. Sebenarnya manusia sealamnya dikasih pantangan tuh nggak mampu nggak kuat sebenarnya. Iya sih Bang. Makanya Dayak tuh apa dikaji di sendiri atau menyaring di sendiri antara salah dan benar. Cuma ada rintangan gini. Misalkan orang Dayak tuh punya istri, ya kan? Iya. Nah dia menikah lagi. Contohin, Poligami gitu. iya. Nah rambut dipotong, pakai baju tuh keluar. Keluar dari Dayaknya Pak. Oh, Ya ikan aja gak dimakan aku nyakitin. Oh iya. Loh, tapi kenyataan sama belum ada. alhamdulillah. Malah jujur nih ya, semua orang Dayak tuh mantan semua. Mantan. Pembunuh, narkoba, wah kadang istrinya banyak, peminum, jujur aja. Tapi malah dia tuh bisa ngerubah, Berubah bisa. menjadi lebih baik Iya, ya. tadi yang dulunya istrinya 4, cuma 1. Dulu dia berani sama istri, malah dia yang sekarang mah kalah berbalik. Kan bisa ngerubah. Tuh. Jadi semua orang Dayak tuh mantan semua sebenarnya. Waktu tahun perjalanan tahun 92 itu sesepukan melakukan, jadi itu dulu kita masih muslim Iya. melakukan sejarah maling Malguna dulu. Tahu nggak sejarah maling Malguna? Nggak tahu. Senang Kalijaga itu sejarah. Dia tuh mencuri tapi untuk Orang lain. orang lain. Nah, kita mencuri 1 juta, tapi mencuri itu kalau nggak main ambil-ambil itu yang orang kaya atau apa. Itu selama 5 tahun itu, kita 1 juta. Nah 900 tuh kita jambil cuma 100 buat saya pribadi. Yang 900 itu kasihkan sama yang membutuhkan. Sekian dari kami mengenai observasi di suku Dayak yang ada di Losarang ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.